Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai dimensi 3. Nomor 4, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 2A. Jika P titik tengah BF dan Q titik tengah EH, maka panjang PQ adalah. Jadi di sini kita gambarkan terlebih dahulu kubus ABCDEFGH. Jadi ini gambar kubusnya. Di sini kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kubus ABCD EFGH-nya. Di sini rusuknya adalah 2A. Jadi rusuknya 2A. Kemudian P titik tengah BF. Jadi BF ini titik tengahnya adalah P. Di sini P. Kemudian dan Q adalah titik tengah EH. EH. Jadi di sini adalah Q. Ini Q-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang PQ. Jadi panjang PQ ini adalah yang ditanyakannya, yaitu panjang PQ-nya. Jadi ini yang ditanyakannya. Di sini kita pakai garis bantu. Jadi garis bantunya adalah ini kita hubungkan ke sini. Kemudian di sini adalah dinamakan titik R. Misalkan adalah ini R-nya. Kemudian ini kita sambungkan ke titik P. Jadi terjadi segitiga PQR. Jadi yang ditanyakan di sini adalah PQ-nya. Jadi untuk mencari panjang PQ ini adalah sama dengan ini sudut siku-sikunya adalah di sini. Jadi ini sudut siku-sikunya. Jadi di sini kita cari panjang PQ-nya. Jadi panjang PQ ini adalah akar dari ini kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi di sini adalah PR kuadrat kemudian ditambah dengan ini QR kuadrat. Karena PQ ini sisi miringnya. Di sini QR-nya ini adalah panjang rusuknya, jadi sama dengan panjang rusuknya. Jadi panjang QR ini adalah sama dengan 2A. Kemudian PR-nya kita cari terlebih dahulu. Jadi PR ini kita cari menggunakan rumus teorema Pythagoras. Di sini segitiganya adalah FPR. Jadi ini siku-sikunya. Jadi segitiga FPR ini. Jadi kita cari panjang PR-nya. Jadi PR sama dengan akar dari FP kuadrat ditambah dengan FR kuadrat. Jadi ini rumus Pythagorasnya. Ini kita cari panjang FP-nya. Jadi FP-nya ini adalah ini setengah dari BF. Jadi FP sama dengan setengah dari BF. Jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan BF-nya adalah ini panjang rusuknya. Panjang rusuknya adalah 2A. Jadi di sini dikali dengan 2A. Berarti ini 2-nya habis. Jadi hasilnya adalah A. Kemudian di sini FP-nya adalah A. Kemudian FR-nya. FR-nya di sini FR jadi setengah dari FG. Jadi FR ini adalah sama dengan setengah FG. Jadi setengah FG sama dengan setengah dikali dengan FG-nya adalah ini panjang rusuknya yaitu 2A. Jadi di sini dikali dengan 2A, maka hasilnya adalah sama dengan ini habis 2-nya jadi adalah A. Jadi FR-nya juga A. Maka di sini PR-nya adalah sama dengan akar dari FP-nya adalah A. Jadi di sini A kuadrat ditambah dengan FR-nya juga A. Jadi di sini A kuadrat. Maka hasilnya adalah sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat adalah 2A kuadrat. Maka di sini sama dengan ini akar dari 2A kuadrat, A-nya ini bisa dikeluarkan jadi A akar 2. Jadi ini panjang PR-nya. Maka kita masukkan ke sini, jadi di sini sama dengan akar dari PR-nya adalah ini A akar 2, jadi ini dikuadratkan, kemudian ditambah dengan QR-nya. QR-nya ini panjang rusuknya, jadi panjang rusuknya QR-nya adalah 2A, jadi di sini adalah 2A kuadrat. Nah, hasilnya di sini sama dengan akar dari ini A akar 2 dikuadratkan jadi A kuadrat. Kemudian akar 2 dikuadratkan adalah 2, jadi di sini 2 ditambah dengan ini 2A dikuadratkan adalah 4A kuadrat. Maka di sini sama dengan akar dari ini A kuadrat ditambah 2 adalah 2A kuadrat ditambah dengan 4A kuadrat. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 2A kuadrat ditambah 4A kuadrat adalah 6A
A kuadrat. Jadi sama dengan, ini yang bisa diakarkan adalah A kuadratnya dikeluarkan. Jadi di sini A akar 6. Jadi ini hasilnya. Jadi panjang PQ-nya adalah A akar 6. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 5, perhatikan gambar kubus ABCDEFGH. Ini gambarnya. Panjang proyeksi AH pada bidang BDHF adalah, jadi di sini AH adalah ini, AH, kemudian bidang BDHF, jadi bidang BDHF ini BD, ini BD, HF, jadi ini bidang BDHF-nya, jadi BDHF. Ini bidang BDHF-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang proyeksinya. Jadi panjang proyeksi AH terhadap bidang BDHF ini. Ini bidang BDHF-nya. Panjang proyeksinya ini adalah panjang proyeksinya kita hubungkan ke sini. Ini membentuk sudut 90 derajat. Kemudian di sini kita hubungkan garisnya. Nah, ini adalah panjang proyeksinya. Jadi dimisalkan di sini adalah P-nya. Jadi ini P misalnya. Maka panjang proyeksinya adalah PH. Berarti kita cari panjang PH-nya. Jadi PH-nya adalah sama dengan, jadi PH ini dicari dari teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku PDH. Jadi di sini siku-sikunya. Maka PH ini adalah depan sudut 90 derajat, jadi sisi terpanjang. Berarti di sini adalah akar dari, jadi ini rumus teorema Pythagoras, akar dari PD, jadi PD kuadrat, kemudian ditambah dengan ini DH, jadi di sini DH kuadrat. Ini untuk menghitung pH-nya. Jadi di sini panjang PD-nya, jadi panjang PD-nya adalah sama dengan, ini panjang PD ini adalah setengah dari BD. Jadi di sini setengah dari BD. Panjang BD-nya, jadi panjang BD ini yaitu sama dengan, jadi di sini panjang BD ini adalah diagonal sisinya atau diagonal bidangnya. Di sini diagonal bidang ini rumusnya adalah A akar 2. Ini diagonal sisinya. Jadi di sini sama dengan A ini panjang rusuknya yaitu 8. Jadi di sini adalah 8 akar 2 cm. Ini panjang BD-nya. Berarti panjang BD-nya adalah sama dengan setengah dikali dengan 8 akar 2. Hasilnya adalah sama dengan, ini 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi 4 akar 2. 4 akar 2 cm. Ini panjang PD-nya. Kemudian panjang DH-nya, ini adalah panjang rusuknya, yaitu 8. Berarti kita masukkan ke sini sama dengan akar dari PD ini adalah ini. Jadi di sini adalah 4 akar 2 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan DH. DH-nya ini panjang rusuk yaitu 8, jadi 8 kuadrat. A di sini sama dengan akar dari, di sini 4 akar 2 dikuadratkan, jadi 4 dikuadratkan adalah 16, kemudian dikali dengan akar 2 dikuadratkan adalah 2, kemudian ditambah dengan 8 kuadrat adalah 64. Jadi di sini sama dengan akar dari 16 dikali 2 adalah 32, ditambah dengan 64. Hasilnya adalah sama dengan akar dari 32 tambah 64 adalah 96. Jadi akar 96. Ini kita uraikan, akar 96 ini adalah akar 16 dikali dengan 6. Jadi akar 96 adalah akar 16 dikali dengan akar 6. Hasilnya di sini sama dengan, jadi akar 16 ini 4, jadi 4 akar 6. Jadi panjang pH-nya di sini adalah 4 akar 6 cm. Jadi ini panjang pH-nya. Jadi panjang proyeksi AH pada bidang BDHF adalah 4 akar 6 cm. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 6, jarak antara titik C dengan bidang BDG dalam kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya 6 cm adalah, di sini kita gambarkan terlebih dahulu kubus ABCDEFGH-nya. Jadi ini gambar kubusnya. Di sini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini adalah titik C. Kemudian di sini jarak antara titik C dengan bidang BDG. Jadi
titik C ini adalah ini, kemudian bidang BDG-nya adalah BD. Di sini G-nya adalah ini. Jadi ini bidang BDG-nya, ini bidang BDG. Nah, ini bidang BDG-nya. Kemudian titik C-nya di sini, ini kita tarik garis bantunya untuk mengetahui jarak titik C-nya. Jadi jarak titik C-nya adalah ini, pada garis ini. Jadi ini garisnya dan ini membentuk sudut 90 derajat. Jadi misalkan di sini adalah P. Jadi di sini misalnya P, kemudian di sini misalnya O. Jadi di sini titik C ini terhadap bidang BDG jaraknya adalah CP. Jadi di sini yang ditanyakan adalah panjang CP-nya. Jadi yang ditanyakan adalah panjang CP-nya ini adalah berapa. Jadi ini yang dicari. Di sini kita pakai garis bantu ini. Jadi ini kita pakai garis bantu di sini. Kemudian kita bentuk sudut di sini. Jadi misalkan sudut ini adalah sudut alfa. Jadi kita misalkan sudut alfa. Ini kita pakai sinus. Jadi sinus alfa. Jadi di sini adalah sinus alfa untuk mencari CP ini. Jadi pada segitiga COP. Jadi segitiga COP ini sinus alfa ini rumusnya yaitu depan sudut per sisi miring. Jadi depan sudutnya adalah CP. Jadi di sini adalah CP per sisi miringnya adalah CO. Jadi di sini per CO. Jadi ini rumus sinus alfanya CP per CO. Ini yang dicari CP-nya. Kita cari nilai sinus alfanya. Jadi nilai sinus alfanya yaitu sama dengan di sini perhatikan segitiga COG. Jadi di sini sudutnya, sudut alfanya, jadi depan sudutnya adalah CG. Jadi CG per sisi miringnya, ini sudut 90 derajatnya, berarti sisi miringnya adalah OG. Jadi di sini OG. Jadi dalam segitiga COG ini, sinus alfanya adalah CG per OG. Maka kita masukkan nilainya, yaitu sama dengan CG-nya. Kita cari CG-nya ini adalah ini panjang rusuknya. Jadi panjang rusuknya di sini adalah 6. Berarti di sini adalah 6 per OG-nya. OG-nya ini kita cari. Jadi OG-nya ini dicari dari teorem Pythagoras. Jadi di sini adalah OG sama dengan akar dari, karena ini segitiga siku-siku, berarti di sini adalah CO kuadrat ditambah dengan, karena ini sisi miring, jadi GOG-nya, jadi CO kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Jadi ini rumus Pythagorasnya. Kemudian kita cari panjang CO-nya, jadi di sini adalah panjang CO sama dengan, jadi CO ini adalah setengah dari CA, jadi setengahnya dikali dengan CA. Di sini CA ini adalah diagonal sisi. Berarti diagonal sisi ini, jadi CA ini diagonal sisi. Rumus dari diagonal sisi ini adalah A akar 2. Jadi di sini sama dengan A-nya ini adalah panjang rusuknya. Panjang rusuknya di sini adalah 6. Jadi di sini adalah 6 akar 2 cm. Ini panjang CA-nya. Maka di sini sama dengan setengah dikali dengan ini 6 akar 2. Jadi hasilnya di sini sama dengan 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi di sini adalah 3 akar 2. Jadi 3 akar 2 cm. Ini panjang CO-nya. Maka kita masukkan ke sini untuk mencari OG. Jadi di sini adalah akar dari CO ini adalah 3 akar 2. Ini kuadrat ditambah dengan CG. CG-nya ini panjang rusuknya yaitu 6. Jadi di sini 6 kuadrat. Jadi di sini sama dengan akar dari 3 kuadrat ini 9, kemudian dikali dengan akar 2 dikuadratkan adalah 2, kemudian ditambah dengan 6 kuadrat ini adalah 36. Jadi di sini hasilnya adalah sama dengan akar dari 9 dikali 2 adalah 18, jadi 18 ditambah dengan 36. Jadi di sini sama dengan akar dari 18 tambah 36 adalah 54. Jadi akar dari 54. Ini bisa diuraikan, jadi akar 54 ini adalah akar 9 dikali dengan akar 6. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar 9 ini 3, jadi 3 akar 6 cm. Ini panjang OG-nya, yaitu 3
akar 6 cm. Berarti kita masukkan ke sini, jadi di sini adalah 3 akar 6. Jadi hasilnya di sini sama dengan ini 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2 per akar 6. Jadi sin alfanya adalah 2 per akar 6. Berarti kita masukkan ke sini untuk mencari CP-nya. Jadi di sini adalah 2 per akar 6 sama dengan CP-nya ini kita cari per CO-nya. CO-nya ini sudah dihitung, yaitu ini 3 akar 2. Maka di sini 3 akar, untuk mencari CP ini 3 akar 2-nya dipindah ke sini dikali dengan 2. Jadi CP-nya adalah sama dengan ini 3 akar 2 dikali 2 adalah 6 akar 2 per akar 6. Jadi ini CP-nya, ini kita hitung CP-nya di sini. Jadi CP sama dengan, jadi ini 6 akar 2 per akar 6. Jadi di sini kita rasionalkan jadi 6 akar 2 per akar 6. Ini kita kali akar 6. Jadi akar 6 dikali dengan per akar 6. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar 2 dikali akar 6 adalah 12. Jadi di sini 6 per akar 12 per di sini adalah akar 6 dikali akar 6 adalah 6. Jadi di sini 6. Jadi 6-nya ini habis. Jadi sisanya adalah akar 12. Akar 12 ini kita uraikan jadi akar 4 dikali dengan akar 3. Jadi 12-nya diuraikan menjadi ini. Hasilnya adalah sama dengan akar 4 ini 2. Jadi 2 akar 3. Jadi 2 akar 3 cm. Jadi ini panjang CP-nya. Jadi di sini jarak antara titik C dengan bidang BDG adalah ini 2 akar 3 cm. Ini hasilnya. Jadi jawabannya di sini adalah yang ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai dimensi 3.